Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi bersama aku, Oliver Hotlas. Sebelumnya aku harap keadaan teman-teman semuanya baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku bakalan bahas tentang seleksi mandiri yang dibuka oleh salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Padang, yaitu Universitas Andalas. Oke, seleksi mandirinya ini ya namanya seleksi mandiri UNAN tahun 2021. Oke, di sini dia udah aku buka webnya. Nanti kalau teman mau buka, nanti cari aja seleksi mandiri UNAN 2021 atau nanti bakalan aku letak di kolom deskripsi. Oke, di sini yang pertama tuh ada informasi umum. Informasi umum yang pertamanya itu adalah seleksi mandiri UNAN ini dia dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada 5. Yang pertama itu adalah seleksi mandiri berdasarkan kemampuan akademik atau SMBKA, yaitu penjaringan terhadap calon peserta yang memiliki kemampuan akademik yang baik. Terus yang kedua itu adalah seleksi mandiri berdasarkan prestasi unggul, berarti SMBPU, yaitu penjaringan terhadap melalui penelusuran prestasi dalam bidang bakat, minat, atau penalaran dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik untuk menjalani pendidikan pada program studi terkait, berarti dia unggul juga di akademik sama non-akademik. Terus ada seleksi mandiri berdasarkan kerjasama atau SMBK, berarti ini ada mitra kerja sama-sama perusahaan-perusahaan atau instansi lain ya. Terus ada yang keempat tuh ada seleksi mandiri berdasarkan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas atau SMPD, berarti penjaringan terhadap calon peserta yang memiliki keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan kemampuan akademik yang baik. Bagi teman-teman yang, maaf ya kalau aku bilang ini, penyandang disabilitas tapi dia punya kemampuan akademik yang baik, bisa mendaftar di seleksi mandiri UNAN ini. Terus yang kelima itu adalah seleksi mandiri bagi calon mahasiswa internasional atau SMMI, yaitu penjaringan terhadap calon peserta yang berkewarganegaraan selain WNI melalui jalur kerjasama dengan kedutaan negara asing atau mendaftar secara mandiri. Dan tentu saja pasti ada syarat-syaratnya ya. Di sini syarat umumnya adalah lulusan SMA atau MA atau SMK atau sederajat 3 tahun terakhir, berarti bisa diikuti oleh gap year, berarti dari tahun 2019, 2020, dan 2021 yang sudah mempunyai ijazah atau surat keterangan lulus dan memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh masing-masing prodi. Kita lihat ya apa aja persyaratan kesehatan yang dimintanya itu. Oke, persyaratan kesehatannya seperti ini. Nanti aku bakalan kasih gambar juga. Teman-teman bisa lihat nanti. Di sini adalah dari Fakultas Pertanian, agroteknologi tidak boleh buta warna total dan parsial. Terus agribisnis tidak mensyaratkan buta warna. Ilmu tanah, proteksi tanaman, penyuluhan pertanian tidak boleh tidak buta warna total dan parsial. Terus agroteknologi kampus 3 Darmasraya tidak boleh buta warna total dan parsial. Terus ada dari FK, bisa dilihat ya. Oke, setelah tadi melihat kayak persyaratan khusus yang dari prodinya, lanjut ke jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaannya itu dimulai dari pendaftaran peserta dan pembayaran registrasi dimulai dari 7-18 Juni 2021, berarti masih ada sekitar sebulan lagi. Terus yang kedua itu adalah verifikasi dokumen dan penilaian, itu dari 21-30 Juni. Terus ada pengumuman kelulusan tanggal 9 Juli 2021, berarti dia nggak ada kasih tahu jam berapa. Terus ada registrasi mahasiswa baru dan pembayaran UKT dari tanggal 12-23 Juli 2021. Terus daftar program studi. Daftar program studi Saintek dan Sosum yang dapat dipilih oleh lulusan SMA atau MA atau SMK sederajat dapat dilihat dari sini. Nanti aku bakalan kasih gambarnya. Dan di seleksi mandiri ini pasti ada biaya pendaftarannya. Biaya pendaftaran untuk seleksi mandiri UNAN ini adalah sebesar Rp300.000 untuk kelompok Saintek, Soshum, dan juga Sampuran. Biaya pendidikannya nanti di sini kayaknya bakalan ada SPI juga. Oke, biaya pendidikannya itu seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini SPP atau UKT per semesternya berapa sama berapa SPI-nya. Ini dia udah dibagi per fakultas. Bisa dilihat ya. Kayaknya ini emang udah segini SPI-nya, jadi nggak bisa menentukan SPI. Kayak misalnya di sini kan kayak bisa lebih dari sini, kayaknya nggak bisa. Sayang ini emang udah ditentukan gitu. FK paling tinggi SPI-nya 100 juta. FKG juga, FKG paling tinggi 175 juta. Ini khusus yang prestasi unggul.
Berarti yang punya prestasi unggul kayak basket juara segitu. Oh, dia dibagi ya. Berarti ada dari yang berdasarkan kemampuan akademik, kebutuhan khusus, dan kerjasama seperti ini dia tadi. Terus ada juga berdasarkan kemampuan prestasi unggul, tidak dipungut biaya pendidikan pengembangan institusi. Berarti nggak kena SPI, dia nggak kena uang pangkal. Oke, next. Oke, ini adalah persyaratan khusus dari 5 jalur yang berbeda-beda tadi. Yang pertama kita mulai dari SMBKA. Itu tuh SMBKA itu adalah seleksi mandiri kemampuan akademik. Oke. Persyaratan khususnya itu yang pertama adalah ikut UTBK dan punya nilai UTBK tahun 2021. Berarti teman-teman yang ikut jalur mandiri UNAN harus ikut UTBK tahun ini juga punya nilai. Terus prosedur pendaftarannya segera menyusul. Tahap-tahap pendaftarannya itu kita isi biodata, terus nanti dapat kode pembayaran dan PIN, nanti bayar. Terus setelah dapat kode pembayaran, peserta membayar uang pendaftaran. Terus setelah pembayaran mulai isi data lengkap dan milih prodi. Di sini bisa milih 2 prodi, Saintek, Sosum atau campuran, berarti bisa campuran. Terus peserta yang akan memilih program studi Saintek maka wajib memiliki nilai UTBK Saintek. Oke. Terus juga yang ikut UTBK Sosum harus milih yang Sosum, yang ikut UTBK campuran harus punya juga nilai UTBK yang campuran. Terus juga ada dokumen yang diupload, itu tuh ada ijazah atau UNAS atau SKUN atau SKL dalam 3 tahun terakhir yang dilegalisasi oleh kepala sekolah. Terus ada scan nilai UTBK tahun 2021. Pengumuman UTBK tanggal 14 Juni, berarti pendaftarannya ini tanggal 7 sampai 18 Juni. Oke, berarti. Terus ada jalur SMBPU atau jalur prestasi unggul. Sini persyaratannya itu punya nilai UTBK tahun 2019, 2020, atau 2021. Berarti kalau untuk SMBKA ini bisa untuk gap year nggak sih? Ini cuma dikasih tahu nilai UTBK tahun 2021. Oke, untuk SMBPU itu syaratnya nilai UTBK tahun 2019, 2020, atau 2021 atau nilai rapor. Terus memiliki prestasi serendah-rendahnya peringkat atau juara 3 dalam bidang bakat, minat, dan penalaran pada kejuaraan atau lomba tingkat internasional, nasional, atau provinsi. Berarti paling rendah juara 3 provinsi. Berarti kabupaten atau kota nggak bisa diinput. Prestasi unggul diperoleh dalam 3 tahun terakhir diraih selama pendidikan atau setelah tamat. Terus kriteria prestasi unggul tersebut mencakup juara prestasi tingkat internasional yang dibuktikan dengan sertifikat oleh dari lembaga penyelenggara. Terus yang kedua, juara atau prestasi tingkat nasional atau provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat oleh dari lembaga resmi seperti Kementerian Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, atau BUMN. Terus yang ketiga, prestasi penalaran lainnya di bidang keagamaan seperti Hafiz Al-Quran minimal 10 juz yang dibuktikan dengan sertifikat dari sekolah. Terus daftar prestasi jalurnya ini seperti yang digambar. Persyaratannya sama aja kayak yang di SMBKA tadi itu. Terus ada tambahannya juga untuk si SMBPU ini, bukti prestasi berupa sertifikat atau piagam atau surat keterangan minimal juara tingkat provinsi juara 3 yang dilegalisasi oleh kepala sekolah. Terus ada jalur SMBK, yaitu jalur dari kemitraan. Persyaratannya adalah nilai UTBK tahun 2019, 2020, 2021, baik bisa untuk gap year. Terus ada nilai rapor. Terus ada perjanjian kerjasama antara pemerintahan kabupaten atau kota atau instansi non-pemerintah dengan UNAN dan surat dukungan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dan pemerintahan kabupaten atau kota atau instansi non-pemerintahan. Terus prosedur pendaftarannya segera menyusul, tahap-tahapnya juga sama, dapat kode, bayar, terus nanti pilih prodinya 2. Terus untuk UTBK Sosum pilihnya Sosum. Terus syarat tambahannya itu ada dokumen yang pertama itu fotokopi ijazah, nilai UTBK atau fotokopi nilai rapor kelas 10 sampai 12 yang dilegalisasi oleh kepala sekolah. Terus yang ketiga itu surat dukungan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dari pemerintahan kabupaten atau kota atau instansi non pemerintah. Oke, yang SMPD ini yang penyandang disabilitas ya, SMPD. Iya benar. Itu persyaratannya juga sama. Nilai UTBK tahun 2019, 2020, 2021
dan juga surat keterangan disabilitas dari rumah sakit, pemerintah, atau instansi berwenang. Terus daftar program studi yang bisa dipilih oleh SMPD ini seperti ini. Jadi nggak semua jurusan bisa dipilih ya. Ada sih beberapa kayaknya. Coba aja nanti teman-teman lihat, bakal aku kasih gambarnya. Terus prosedur pendaftarannya sama juga, nanti dapat kode, bayar, terus pilih program studi. Terus ada dokumen lengkapnya, yang pertama itu fotokopi ijazah, scan nilai UTBK atau nilai rapor, terus surat keterangan disabilitas dari rumah sakit pemerintah. Terus ada jalur SMMI, berarti ini jalur internasional. Persyaratan khususnya yang pertama, memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia, terus memiliki ijazah yang diakui atau terakreditasi dari negara asal atau sekolah menengah atas di Indonesia. Terus yang ketiga itu mendapat rekomendasi dari kedutaan besar atau perwakilan negara masing-masing. Terus yang keempat, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Berarti ini untuk WNA. Terus prosedurnya juga pendaftaran dilakukan secara online melalui kantor urusan internasional atau KUI UNAN. Tahap-tahap pendaftarannya, SMMI untuk scholarship dilakukan melalui kerjasama dengan kedutaan negara asing atau perwakilan negara, atau SMMI untuk non-scholarship dapat mendaftar melalui agen atau secara mandiri ke KUI UNAN. Terus yang ketiga tuh ada dokumen yang harus diupload berupa ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, terus surat rekomendasi dari kedutaan setempat. Yang ketiga tuh bukti kemampuan berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terus ada surat keterangan kesehatan termasuk bebas narkoba dari pemerintah setempat. Oke, jadi itu dia tadi jalur SMB yang ada di UNAN. Yang pertama tuh tadi ada jalur SMBKA, yang kedua tuh ada jalur SMBPU, yang ketiga adalah SMBK, yang keempat SMPD, yang kelima adalah SMMI. Berarti yang bisa teman-teman ikuti oleh yang warga negara Indonesia itu hanya 4, berarti SMBKA atau kemampuan akademik, terus SMBPU prestasi unggul, SMBK dari kerjasama, sama SMPD itu tuh dari penyandang disabilitas. Terus yang untuk WNA ada SMMI seleksi mandiri calon mahasiswa internasional. Terus kalau teman-teman itu punya kendala atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke Helpdesk UNAN, disampaikan melalui email sekre.wr1@adm.unan.ac.id, atau nanti bakalan aku letak di bawah. Terus sini ada daftar lampiran-lampiran yang diperlukan juga, nanti bakalan aku lampirkan fotonya. Yang pertama itu adalah program studi yang dapat dipilih, seperti ini fotonya. Terus ada daftar prestasi unggul atau jalur SMBPU. Ini dia foto-foto untuk yang apa aja prestasinya. Terus ada daftar program studi yang dapat dipilih oleh yang mengikuti jalur SMPD. Terus ada juga syarat-syarat kayak persyaratan khusus, tidak boleh buta warna oleh jurusan seperti ini. Terus ada juga biaya pendidikannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya masalah, bisa komen di bawah, mana tahu aku bisa jawab. Dan juga kalau misal aku nggak bisa jawab atau kalian kayak masih bingung gitu, tanya aja dulu nanti ke email UNAN, Helpdesk UNAN itu emailnya sekre.wr1@adm.unan.ac.id. Nanti bagi teman-teman tanya, atau nanti bakal aku letak di bawah juga di deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu video tentang seleksi mandiri yang diadakan oleh UNAN. Terima kasih, semangat pejuang PTN.